اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عنفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج. عنفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من فوق سكنوا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عنفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عنفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وعلى حبيب الله وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian kita di bulan Maulid, bulan yang berkah ini. Pada pembahasan kali ini mengambil berkah dari bulan Maulid. Meskipun secara detail pernah saya sampaikan, tapi kelihatannya masalah ini masih relevan, masih bagus untuk kita sampaikan dan kita tekankan kembali pada kesempatan kali
kesempatan pagi ini. Ya. Yang pertama, saya akan sampaikan kesimpulan di awal, kemudian nanti sesuai dengan ketersediaan waktu saya akan uraikan. Ya. Ayat tadi yang saya baca dalam surat Al-Jumu'ah menjelaskan tentang hikmah diutusnya Rasulullah. Ya. Dan kemudian di situ dalam ayat itu kata tazkiyah didahulukan dari ta'lim. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tazkiyah, dan itu sesuai dengan kajian kita. Tazkiyah maknanya adalah membersihkan hati. Ya. Taklim namanya proses belajar mengajar. Di sini tazkiyah didahulukan dari taklim, dari proses belajar mengajar. Ayat ini memperkuat kajian kita selama ini. Ya, tasawuf. Tasawuf itu fokusnya kepada kebersihan hati. Ya. Kenapa ini ayat ini tazkiyah didahulukan daripada taklim? Karena tidak semua taklim itu disertai dengan tazkiyah. Ya. Tidak semua taklim disertai dengan tazkiyah. Ya. Dan sedikit orang yang taklim tapi sekaligus dia mengalami tazkiyah. Berarti jiwanya muzakka namanya. Tazkiyah diambil dari kata-kata zakat. Kenapa disebut zakat? Zakat itu artinya tumbuh, artinya suci. Kalau harta yang sudah dizakati, hartanya suci. Ya, hartanya halal. Halalan thayyiban. Nah, hati ini juga perlu dizakati. Apa zakatnya hati? Yaitu dibersihkan terus. Dari apa? Dari segala bentuk penyakit hati. Loh, memang orang berpenyakitan hati. Loh, ini penyakit yang paling bahaya. Dan tidak kelihatan. Dan orangnya merasa sehat. Merasa benar lagi. Enggak terasa. Ya, nah ini harus dibersihkan. Karena wadah ilmu itu hati ini harus bersih. Sampai ngaji ke siapapun, orang alim siapapun, bahkan ke wali, apalagi ngaji orang kepet seperti saya, nggak akan masuk itu ilmu menembus ke hati, nggak akan dekat kepada Allah, ibadahnya nggak berpengaruh kalau hatinya ini masih kotor, masih membenci orang, masih hasud sama orang. Ya, dendam sama orang, suka fitnah orang, gampang percaya berita-berita yang nggak benar. Ini semua percuma. Ya, sampai ibadah sebanyak apapun nggak ada hasilnya kalau hati ini tidak bersih. Nah, ini bahaya ibu-ibu. Ya. Ilmu akan menjadi hijabul akbar, hijab yang paling besar. Semakin banyak ilmu semakin bahaya. Iya. Kalau hatinya enggak bersih, itu yang selalu saya tekankan. Kalau itu yang terutama yang sering ikut kajian saya pasti paham. Dan saya berusaha, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Saya sendiri berusaha mengamalkan ibu-ibu. Karena orang seperti saya ini cobaannya beda dengan ibu-ibu. Orang seperti saya, orang yang ini kayak dagangan, nanti saingan. Kalau ada orang yang lebih alim daripada saya wah, jangan sampai dia masuk ke wilayah saya ini. Nanti upeti, ini amplop saya, istilahnya gitu kan. Loh, ini dagangan atau cari agama. Itu persoalan. Kenapa saya hatinya kotor?
Jangan sampai nanti yang At-Taqwa tahu kalau ada orang alim masuk ke sini, ngajar sini, wah saya nggak laku nanti. Nah, saingan. Itu penyakitnya kita. Penyakitnya orang seperti saya. Kalau hatinya saya bersih, ada orang alim, bahkan lebih alim dari saya, lebih baik dari saya, maka mestinya saya senang. Alhamdulillah. Malah saya dibantu sama beliau. Malah saya perlu saya ajak orang-orang, ayo ngaji ke beliau. Dia lebih baik dari saya, dia lebih bersih hatinya dari saya. Yang sekarang nggak ada seperti ini. Ya kan? Saling curiga. Nanti disesatkan, itu ajarannya beda lah, ini itu apa-apaan ini. Dan itu berdasarkan prasangka semua. Nggak benar. Katanya. Nah itu persoalan. Kenapa ini terjadi? Karena hati kita nggak bersih. Nah, memang tidak mudah kalau betul-betul ngaji ya, ngaji betul-betul ya. Tantangannya berat, apalagi ilmu yang saya ajarkan ini setengah mati. Kalau hanya sekedar hafalan, nih 99 asmaul husna ibu-ibu mungkin ada yang hafal. Walillahil asmaul husna fad'u biha ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Terus sampai 99. Hafal enggak? Bisa hafal. Gampang enggak? Asal telaten, asal latihan bisa enggak? Mohon maaf, burung beo yang pinter diajarin bisa enggak? Bukan hanya manusia, Ibu. Kalau hanya hafalan. Tapi agama ini bukan hanya dihafal, Ibu-ibu. Diamalkan dan dimasukkan di hati. Itu persoalannya. Orang tambah ngaji, tambah curiga kepada sesama. Tambah ngaji, lisannya tambah landep. Ngomongnya tambah gak enak, iya kan? Suami tetap kasar, istri juga enggak baik sikapnya. Ini apa-apaan? Anak-anak muda tambah ngaji, tambah kurang ajar sama orang tuanya. Loh ini ngaji apa-apa? Kamu ngaji apa-apa? Ajaran mana yang mengatakan kalau kamu berbeda pendapat sama orang tuamu, kamu nggak hormat sama orang tuamu? Hanya karena perbeda-bedaan itu. Lalu kamu sepelekan orang tuamu. Lalu kamu sesatkan orang tuamu. Ini apa-apaan? Ini semua karena kita lupa inti dari ajaran Rasulullah. Tazkiyah tadi, membersihkan hati. Ya. Padahal itu adalah inti dari ajaran Rasulullah. Ya. Itu persoalannya. Ya. Dan ini cukup mengenaskan. Karena itu ibu-ibu, saya sering katakan dan saya nggak apa-apa saya ulang-ulang, mungkin sebagian jamaah ada yang pertama kali ikut. Kita nggak punya banyak waktu dan otak kita juga nggak mampu untuk mempelajari seluruh ajaran Islam karena sangat banyak, sangat dalam dan kita nggak mampu. Nah, yang perlu kita pelajari apa? Jangan lupa yang penting-penting. Pondasi ajaran Islam itu jangan lupa. Dan pondasinya kalau diperes-peres ajaran Islam itu cuma sedikit kok. Berapa? Cuma loro, cuma 2. Seluruh ajaran Islam itu cuma 2, ibu-ibu. Masih ingat nggak apa? Hah? Apa? Yang 2 ini apa? Kalau ini nggak ada, roboh ajaran Islam. Ini tiangnya. Ini inti dari yang saya sampaikan pada pagi hari ini dan mengambil berkah dari bulan Maulidnya Nabi. Ya, kalau mau cinta kepada Rasulullah, menghayati ajaran Rasulullah, ini loh. Cuma 2 inti ajaran Rasulullah itu. Yang pertama apa? Akalmu terbuka, berpikirnya cerdas, iya kan? Iya kan, jangan membonceng pikiran orang lain. Jangan katanya orang, katamu sendiri. Kamu kan punya akal. Akalmu dibuka, kamu berpikir. Sering-sering tafakur. Kamu beribadah sekian lama tambah dekat kepada Allah atau tidak? Atau masih cinta kepada dunia? Ya kan? Hatimu gampang menangis karena
kerinduan kepada Allah karena menangisi dosa-dosamu, atau kalau kamu kehilangan sesuatu, kamu lepas nangis. Kalau kamu diganyang oleh suamimu, kamu nangis. Karena kamu merasa tidak perlu perhatian, kamu mengharapkan perhatian suamimu, perhatian anakmu, semua itu adalah manusia. Perhatian saudaramu, kalau karena kamu butuh uang, kamu hutang kepada saudaramu, kamu ditolak, terus kamu marah-marah, sedih. Berarti kamu butuh kepada manusia, kamu mengharap kepada manusia. Itu persoalannya. Jadi yang pertama, membuka akal kita, itu inti ajaran Rasulullah. Membuat kita cerdas, akalnya dibuka. Seluruh ayat Al-Quran itu selalu mengajak kita untuk berpikir secara langsung atau tidak. Dan ibadah itu harus dibangun dengan ma'rifat, ibu-ibu, bukan kebiasaan. Kalau ibadah hanya karena kebiasaan, nah ini yang terjadi. Sholat tetap, maling yo, maksiat terus, ya kan? Sing mabuk tetap mabuk, loh, no mabuk tapi sholat, no, ya kan? Ibadah tapi cangkemnya, mulutnya nggak enak kalau ngomong sama orang, ada nggak? Banyak, ya kan? Persoalannya itu. Berarti apa? Ibadah aja nggak cukup. Bersihkan hatimu, baik sama orang, baik. Dan pada hakikatnya agama itu intinya apa? Kamu harus baik. Kalau kamu baik, nanti Allah bimbing kamu. Ditemukan sama orang-orang baik, ngajinya ke tempat yang baik, bersama orang-orang baik, itu dengan sendirinya. Kenapa selama ini kamu tidak menemukan kebenaran? Karena kamu tidak pantas untuk mendengarkan kebenaran. Makanya saya bilang, orang yang ngaji kepada saya, pastikan hatinya bersih. Kalau nggak bersih, pasti nggak kuat. Iya, nggak kuat, karena nggak nyaman ini pengajian seperti ini, nggak nyaman. Loh, kalau saya pengajian enak-enakan tok, nggak bicara sesungguhnya, nggak bicara faktanya. Kalau pengajian betul-betul pengajian itu menyadarkan kita, mengagetkan kita, membuat kita kaget, membuat kita menangis, membuat kita merenung. Itu pengajian. Tapi kalau hanya sekedar ketawa ketiwi, banyak-banyakan jamaah, nggak ada pengaruhnya. Itu persoalannya. Bagi saya, ketika orang berubah, hatinya berubah, saya sering katakan apa? Satu orang yang berubah nilainya bukan satu orang, tapi berapa? 1000. Kalau betul-betul berubah, hatinya bersih, sama orang gak saling curiga, baik, gampang memaafkan. Nah itu orang yang sudah hatinya bersih. Gak perlu pujian orang, gak mengharapkan alam orang. Yang penting dia melakukan karena Allah. Ini orang-orang yang sudah hatinya bersih, melayani, bahkan orang lain, anaknya yang kurang perhatian, suaminya yang kurang perhatian, dilayani dengan baik. Tetap menjaga kata-katanya. Lah ini orang-orang yang memang hatinya udah bersih. Dan untuk sampai kepada titik ini memang tidak mudah, ibu-ibu. Itu yang pertama. Inti ajaran Rasulullah. Yang pertama apa? Membuka akal kita. Membuat kita cerdas. Ya. Dan yang kedua adalah inti ajaran Rasulullah membeningkan hati kita. Hati kita menjadi bening. Dengan kata lain, kita menjadi orang yang rasional sekaligus emosional. Ya. Jadi kita nggak hanya ngikuti perasaan kita menjadi pecinta, tapi pecinta yang rasional, dan itu bisa. Yaitu kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini. Nasruddin, seorang sufi besar dan beliau seorang sufi yang humoris. Di majelis seperti ini, pernah dia ditanya, ada orang datang, Syekh Nasruddin, saya punya pendapat seperti ini, menurut panjenengan seperti apa? Wah benar pendapatmu, satu orang. 2 orang datang kemudian, 2 orang yang lain. Syekh Nasruddin, kami berdua punya pendapat seperti ini, menurut panjenengan benar nggak pendapat kami berdua? Oh benar pendapatmu juga.
kalian juga benar. Datang 4 orang. Setiap orang tadi punya pendapat yang jelas-jelas berbeda. 4 orang lagi datang. Pak Nasruddin, kita berempat punya pandangan seperti ini. Gimana menurut panjenengan? Semua kalian juga benar. Rupanya ada yang perhatikan, ada polisi di situ, polisi syariat. Ada orang yang nggak biasa menghadapi perbedaan, langsung dia berdiri, maki-maki Nasruddin. Hei, saya baru tahu yang katanya sampai ini orang alim, orang pinter. Saya perhatikan dari jauh tadi, satu orang menyampaikan pendapat, sampai benarkan. Orang yang kedua jelas-jelas berbeda pendapat dengan yang pertama, sampai benarkan juga. Orang yang ketiga, 4, semua kalian benarkan. Ini apa-apaan kata dia. Mana mungkin berbagai pendapat yang berbeda itu benar semua. Setelah orang itu selesai ngomong, Nasruddin bilang apa? Kamu juga benar. Ini juga benar. Lah ini guyon, tapi sebetulnya ada hikmah. Apa maksudnya? Nasruddin memakai kacamata pecinta. Kalau ibu-ibu pakai kacamata pecinta, setiap orang itu pasti ada benernya ibu-ibu. Tapi kalau yang dipakai kacamata kebencian, yang kelihatan sing dideleng pasti eleknya, jeleknya, nggak ada benernya malah. Sama kalau ibu lagi sumpek, lagi marah sama suaminya, marah, nggak ada benernya suaminya, iya kan? Masa hidup sekian 15 tahun nggak ada benernya sama sekali. Begitu juga suami ketika marah kepada istrinya, seolah-olah istrinya nggak ada benernya sama sekali. Ini nggak adil itu. Nggak adil itu. Kenapa? Karena yang dipakai adalah kacamata kebencian. Tapi kalau pakai kacamata cinta, kacamata mahabbah, setiap orang sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya pasti ada benernya. Karena yang dipakai kacamata cinta. Dalam kisah yang lain, dalam romantisme Laila dan Majnun, rupanya beritanya sampai kepada raja. Raja penasaran, ini Laila secantik apa kok Majnun sampai tergila-gila, viral di zaman itu. Penasaran raja. Akhirnya Laila dipanggil. Apakah dia lebih cantik dari permaisuriku, kata raja. Kok ini Majnun kok tergila sampai dikatakan dia, ya, padahal nama aslinya bukan Majnun itu. Saking gendengnya sama perempuan dijuluki Majnun dia. Dia gila kepada Laila. Kalau nggak salah namanya Qais Al-Amri, tapi julukannya Majnun karena saking gilanya kepada Laila. Sampai suatu kali katanya Majnun mau difasduk, tau nggak fasduk yang di kayak bekam gitu, diambil darahnya. Begitu mau difasduk sama dokter sama tabib lah di zaman itu, dia menolak. Loh, kenapa? Anda takut? Anda sudah besar, bukan anak-anak lagi, takut kepada jarum? Tidak. Kalau saya difasduk, nanti yang sakit itu bukan saya aja, Laila ikut sakit. Dia merasa ruhnya sudah menyatu dengan Laila. Jadi derita yang dialami pasti akan menular kepada, ini namanya menyatu dalam cinta. Nah, sayangnya suami-suami kita, istrinya jelas-jelas sakit, gak diurus, dia malah sibuk dengan sama temennya. Itu persoalannya. Kenapa? Karena suami-suami seperti itu adalah suami-suami yang kurang cinta. Dia egois, dia memperhatikan dirinya sendiri. Nah, Majnun seperti itu saking gilanya kepada Laila. Akhirnya singkat cerita, kembali pada cerita tadi, si Laila didatangkan ke istana. Begitu lihat raja nundukkan kepala, hanya lihat sekali kemudian nundukkan. Kemudian bilang sama Majnun, mohon maaf ya Majnun, saya pikir tadi Laila ini gadis yang cantik, bla bla bla, luar biasa sehingga kamu tergila-gila. Mohon maaf ya, ini perempuan standar, biasa saja. Kenapa? Apa yang membuat kamu tertarik? Tanya raja. Raja, kata Majnun, raja melihatnya dengan kacamata raja.
Tapi kalau raja melihatnya dengan pandangan saya, maka raja akan menjadi seperti saya. Jadi persoalannya bukan pada fisiknya. Persoalannya karena ada cinta dari Majnun, dan cinta ini sumbernya di dalam, dan ini tidak hanya kepada fisik. Cintanya Majnun kepada Laila itu cinta ruh. Kalau seorang laki-laki cinta kepada perempuan yang dicintai ruhnya, ya, maka itu cinta abadi. Tapi kalau yang dicintai adalah badannya, maka mari ngelahirkan kan berbeda perempuan, iya kan? Ya, artinya cintanya akan secepat itu berakhir, iya kan? Bisa jadi dia cari perempuan yang lain nanti. Itu persoalannya.